Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Salsabila Tirani dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu infografik yang membahas mengenai Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang ditunjuk menjadi Dewan Pengantar BPI Danantara pada tahun 2025 ini. Sebelumnya, apa sih Danantara itu? Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Nama Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Pada tanggal 24 Maret 2025, Presiden ke-6 dan juga Presiden ke-7 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Joko Widodo ditunjuk menjadi Dewan Pengarah Badan Pengelola Investasi Danantara. CEO Danantara yaitu Bapak Rosan menjelaskan alasan ditunjuknya Bapak SBY dan juga Bapak Jokowi menjadi Dewan Pengarah Danantara karena status mereka yang pernah menjabat selama 2 periode, yang membuat CEO Danantara yakin bahwa dua tokoh tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap arah Danantara ke depannya. Aku dapat arahan dari Yohana. Sabar, masuk kiri, sabar kiri. Pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah Presiden Prabowo Subianto didampingi mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah turun dari mobil dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga para mantan Wakil Presiden. Kita melihat ada mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden Budiono, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan keseluruhan berjalan untuk segera masuk ke lokasi peluncuran BPI Danantara. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dan Prabowo Subianto telah menaikkan Kepres atau keputusan Presiden terkait pembentukan Dewan Pengawas dan Pelaksana BPI Danantara. Hal ini tercantum pada keputusan Presiden nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bapak Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri.
CEO Danantara mengatakan bahwa proyek hilirisasi hingga proyek energi akan diprioritaskan untuk mengucurkan dana investasi dari Danantara ke depannya. Baginya, proyek prioritas yang diinvestasikan harus memiliki nilai tambah dan daya saing ke depannya. Pada acara peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7, Joko Widodo. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyebut kehadiran Jokowi dan SBY di peluncuran Danantara karena nantinya keduanya akan diajak untuk menjadi Dewan Penasehat. Mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia. Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani, memastikan BPI Danantara dapat diaudit dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK. Bahkan Rosan mengklaim Super Holding BUMN ini merupakan badan yang paling banyak diawasi. Rosan pun mengatakan tidak ada yang kebal hukum di tanah air, sehingga lembaga negara termasuk Danantara bisa diaudit oleh BPK dan KPK. Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya. Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya, gitu. Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Bapak Prabowo pernah menyatakan Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal besar di Indonesia. Badan investasi ini diharapkan operasionalnya bakal mirip seperti holding Temasek di Singapura. Danantara akan mengelola aset sebesar 900 triliun US dollar atau sekitar 14.715 triliun rupiah. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi dan investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Selasa 18 Februari 2025. Menurut Presiden, dengan Danantara, kekayaan negara akan dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan investasi awal untuk BPI Danantara sebesar 20 miliar dolar AS atau setara 325,8 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira menyebut keberadaan Danantara dapat membawa hal positif bagi perekonomian Indonesia. Bima mencontohkan aset PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang dikonsolidasikan ke Danantara bisa dipakai sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi. Proses tersebut membuat PLN dengan bantuan BUMN lainnya bisa mendapat investasi yang lebih besar melalui Danantara. Meski keberadaan Danantara dinilai membawa hasil positif, Bima tetap mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi kinerja badan tersebut. Menurutnya, Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance atau ESG berstandar tinggi untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju. Ia menekankan penunjukan direksi Danantara juga harus bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan, sebab nilai investasi sensitif terhadap situasi industri yang rawan konflik kepentingan. Pemerintah pun dianggap perlu menyiapkan tata kelola dan safeguard untuk melindungi Danantara dari praktek korupsi. Salah satu kisah sukses lembaga yang mengelola investasi dari dana negara atau Sovereign Wealth Fund atau SWF dapat dilihat dari perjalanan Temasek Holdings. Temasek Holdings adalah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang didirikan tahun 1974.
Sebagai perusahaan milik negara, Temasek diawasi Kementerian Keuangan Singapura, tapi pengelolaannya dilakukan secara independen dan profesional. Dari sejumlah investasi yang digulirkan pun berbuah manis. Temasek memiliki saham di beberapa perusahaan seperti DBS Bank, Singtel, dan Alibaba. Pada tahun 2023, nilai portofolio Temasek mencapai sekitar 382 miliar dolar Singapura atau sekitar 4.500 triliun rupiah. Namun bukan berarti SWF selalu menuai kesuksesan. Salah satunya dapat dilihat dari kasus korupsi di One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Secara singkat, 1MDB adalah SWF yang didirikan pemerintah Malaysia tahun 2009. Tujuannya untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis dalam proyek-proyek infrastruktur, energi, dan properti. Namun, 1MDB justru menjadi lokus salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia, dengan kerugian mencapai 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan 70 triliun rupiah. Tak tanggung-tanggung, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didakwa sebagai otak dari penyelewengan ini. Berdasarkan temuan dari Departemen Kehakiman AS, Razak terbukti menerima aliran dana 700 juta dolar AS melalui rekening pribadinya.